Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Musyafa dari kelas 12 MIPA 1. Hari ini saya akan membahas tentang peranan pemuda dalam tata negara Indonesia. Kita semua tahu bahwa kemerdekaan di Indonesia pasti tidak luput dari peran para pemuda. Dan peran para pemuda dalam perubahan tata negara Indonesia bermula saat Kongres Pemuda II yang menyepakati Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang kita lebih kenal sebagai Jakarta. Dan kita juga pasti udah tahu isi sumpah teks pemuda itu apa, siapa aja orangnya, kronologisnya gimana. Dan sebagai pengingat, mari kita bahas isi teks sumpah pemuda. Isi teks sumpah pemuda 1. Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dalam isi teks Sumpah Pemuda, kita bisa belajar betapa besar peran para pemuda dalam masa pra kemerdekaan Indonesia. Dan setiap kalimat dalam Sumpah Pemuda dimaknai sebagai pemersatu bangsa Indonesia, dikarenakan Indonesia banyak suku, bahasa, agama yang berbeda-beda. Organisasi pemuda Indonesia yang lahir setelah Sumpah Pemuda pada tahun 1928, beberapa di antara organisasi pemuda tersebut bahkan melakukan pergerakan melawan penjajah loh. Peristiwa ini ditandai dari bergabungnya organisasi-organisasi pemuda di berbagai daerah. Lalu diantaranya ada Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Jong Sumatera yang sepakat untuk bergabung dalam gerakan bernama Indonesia Muda yang dibentuk di Solo pada 21 Desember 1930 silam. Setelah itu banyak tokoh Sumpah Pemuda, di antaranya itu tokoh Radio Republik Indonesia, Abdurrahman Saleh, lalu Gubernur Sumatera Selatan Ahmad Bastari, ada sastrawan dan pahlawan Indonesia tentu saja Muhammad Yamin, lalu pencipta lagu anak-anak terkenal yaitu Ibu Sud, dan pendiri majalah Pujaga Baru Armin Pane, dan masih banyak lagi. Indonesia Muda sendiri dipimpin oleh berbagai tokoh pemuda seperti Magdalena Sukanto Mokoginta, Nyonya Artina Syamsuddin, Nyonya Burdah Yusupadi, Jo Tambunan, dan M. Tumbel. Setelah peristiwa pada tahun 1930 sampai 1940, beberapa organisasi baru pun terbentuk. Beberapa di antaranya memilih bergabung atas dasar ideologi, agama, dan daerah yang sama, seperti Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia atau PERPRI, Jong Islaminten Bon, dan Pemuda Muslimin Indonesia. Lalu mewujudkan cita-cita proklamasi. Berbicara soal peran para pemuda pada masa pra-kemerdekaan, tentu saja tidak bisa lepas dari sistem politik di Indonesia. Pada saat itu, politik digunakan sebagai cara menguatkan, mempersatukan, dan berjuang melunasi janji-janji kemerdekaan Republik Indonesia. Politik dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menciptakan perubahan dan kemajuan bagi negara. Mengingat pada era itu bangsa kita masih tergolong culture nation yang bergabung dari berbagai suku bangsa dari Sabang hingga Merauke. Itulah mengapa Sumpah Pemuda adalah menjadi ikrar yang sangat efektif untuk mempersatukan para pemuda di Indonesia yang sangat berperan dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa kemerdekaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.